in association with. Setelah lulus proses uji layak operasi atau ULO, Telkomsel resmi mengantongi surat keterangan layak operasi atau SKLO dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kini Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Indonesia yang resmi menggelar layanan 5G. Lalu bagaimana agar layanan 5G dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan CloudX, Direktur Utama Telkomsel Indonesia, Bapak Setianto Hantoro. Pak Anto, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Insider CNN Indonesia. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat karena saat ini jaringan 5G yang dibawa oleh Telkomsel sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selamat sekali lagi Pak Anto. Ya, ini ketika kita berbicara mengenai jaringan 5G, dulu kita di jaringan 4G aja kita sudah cukup happy begitu ya Pak ya. Tapi sekarang Telkomsel berhasil menghadirkan 5G. Kira-kira 5G ini keunggulannya akan seperti apa Pak Anto? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi 5G seperti namanya adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang akan memungkinkan berbagai konektivitas dan layanan yang belum ada sebelumnya belum ada begitu. Yaitu ada 3 ciri dari 5G ini dibandingkan teknologi sebelumnya, yaitu satu pertama adalah kecepatannya yang layanan broadband-nya itu jauh lebih cepat begitu ya. Kemudian yang kedua adalah latensinya yang lebih rendah. Latensi ini kalau di bahasa awam mungkin adalah bagaimana kita bisa minim buffering dan lag gitu ya pada saat internetan. Kemudian yang ketiga adalah cirinya adalah kapasitasnya yang besar. Jadi ketersediaan akses yang luas di mana dalam satu area akan dapat ditangani device yang lebih banyak. Semua kelebihan ini tentu saja akan menimbulkan peluang-peluang baru, baik bagi masyarakat secara umum menikmati layanan 5G ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah tadi, tapi juga bagi industri. Bagi industri akan mengubah banyak sektor, seperti sektor manufaktur, transportasi, layanan publik, kesehatan, pendidikan, bahkan digitalisasi pedesaan juga akan berubah. Hal ini tentu saja akan membuat perubahan secara menyeluruh di dalam pekerjaan-pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari dan cara kita untuk bekerja, cara kita untuk belajar, cara kita untuk menikmati hiburan. Wow, ini luar biasa sekali, pastinya harus disambut baik ya Pak ya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melihat dari keunggulan-keunggulan yang diusung oleh 5G, juga ketika kita menyambungkan dengan kondisi saat ini, kita berada 1 tahun lebih dalam kondisi pandemi, di balik keterbatasannya, kemudian kita juga membutuhkan kontraksi ekonomi yang begitu cepat. Ini sepertinya memang tepat 5G itu lahir di Indonesia saat ini. Nah, dari keunggulan-keunggulan itu kira-kira potensi manfaat apa saja yang mungkin bisa dirasakan sampai masyarakat terkecil atau paling dalam di Indonesia Pak? Ya, jadi teknologi 5G dari Telkomsel ini bukan hanya menghadirkan kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi serta latensi yang lebih rendah. Tapi di luar itu saya percaya bahwa teknologi ini mampu membuka lebih banyak peluang kolaboratif lintas sektor untuk mendorong tumbuhnya talenta-talenta digital di seluruh Indonesia yang berdaya saing tinggi dan diharapkan mampu menciptakan berbagai macam inovasi berbasis digital. Kalau kita flashback ke sebelum 5G begitu ya, 4G, dulu sebelum adanya 4G kita mungkin tidak terbayang bahwa di Indonesia akan muncul digital company semacam Gojek dan Tokopedia yang hari ini bisa kita lihat itu menjadi sebuah kekuatan, istilah kita dekakorn ya, digital company yang dekakorn level begitu, kekuatan digital, ekonomi digital yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan hadirnya 5G ini, saya percaya akan muncul potensi-potensi baru yang mungkin even belum kita bisa bayangkan saat ini. Seperti halnya pada saat sebelum ada 4G, kita tidak bisa membayangkan bahwa akan ada Gojek dan Tokopedia yang sebesar itu. Jadi saya percaya implementasinya buat masyarakat akan muncul talenta-talenta digital baru, akan muncul digital trainer baru yang akan memberikan layanan-layanan yang mungkin sekarang belum terbayangkan. Itu buat segmen B2C. Untuk segmen B2B-nya, saya percaya bahwa 5G ini akan membuka banyak sekali peluang inovasi bagi industri. Sektor manufaktur, sektor pendidikan, sektor transportasi akan dapat merasakan manfaat dari implementasi teknologi 5G ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam produksi mereka. So,
secara keseluruhan ini akan mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita. Lantas bagaimana ya Pak caranya masyarakat bisa memanfaatkan 5G ini untuk mendukung kemajuan bangsa, Pak Anto? Jadi begini, di era digital saya percaya bahwa salah satu kuncinya adalah kolaborasi. Maka sangat diperlukan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan untuk bisa memanfaatkan teknologi ini secara cepat dan lebih positif begitu ya. Saya tadi sampaikan harapan saya muncul digital talent yang banyak di Indonesia dan muncul digital trainer yang bekerja sama satu dengan lain antara B2C dengan B2B juga bekerja sama, karena ujungnya ini akan meningkatkan produktivitas dan adopsi digital di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau itu sudah terjadi, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan diharapkan bisa mempunyai competitiveness di dunia digital atau di industri digital yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan memang harusnya implementasi dari 5G ini akan meningkatkan kesiapan digital Indonesia menjadi bangsa yang unggul di dunia ini. Ini bahkan tidak menutup kemungkinan UMKM di Indonesia juga akan bertumbuh semakin besar, begitu ya Pak Anto ya? Betul, jadi digitalpreneur itu tentu akan memberikan layanan-layanan, akan membuat kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah gitu untuk tumbuh dan bersaing dengan rekan-rekannya di belahan lain di dunia ini melalui teknologi digital. Iya, nah Pak Anto kita juga penasaran nih seperti apa sih beratnya perjuangan Telkomsel untuk menghadirkan 5G Indonesia. Nanti cerita kepada kami ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali selanjutnya di Insider CNN Indonesia. In association with Terima kasih Anda masih bersama Insider CNN Indonesia dan masih bersama dengan Pak Anto, Direktur Utama Telkomsel. Pak, kita melanjutkan perbincangan kita. Tadi saya sudah menyampaikan ingin mengetahui seperti apa sih perjuangan Telkomsel untuk menghadirkan 5G di Indonesia. Nah, ini Telkomsel sebagai provider pertama gitu yang menghadirkan 5G di Indonesia. Apa Pak yang melatar belakangi atau mendorong Telkomsel untuk melakukan hal ini? Ya, hingga hari ini sudah 26 tahun ya, Telkomsel terus memegang teguh komitmennya dalam menghubungkan setiap orang di seluruh pelosok negeri Indonesia ini dengan kehadiran berbagai macam inovasi terdepan di setiap era. Pada saat era 2G, pada saat era 3G, pada saat era 4G. Dan Telkomsel selalu menjadi operator dengan jangkauan yang terluas di seluruh Indonesia, begitu ya, yang senantiasa menjadi yang terdepan dalam memberikan layanan broadband maupun pengalaman digital yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Hal itulah yang memacu semangat Telkomsel untuk selalu menjadi yang pertama dan terdepan untuk menghadirkan 5G di Indonesia ini. Teknologi jaringan 5G ini atau generasi kelima ini dipercaya mampu mendukung lebih banyak sektor lagi dibandingkan generasi sebelumnya, generasi 4G, yang berarti juga akan memperluas akses dan adopsi gaya hidup digital di masyarakat. Nah, ini yang menjadi motivasi utama sebetulnya Telkomsel. Telkomsel ingin selalu menjadi yang terdepan untuk membantu, menjadi enabler bagi seluruh masyarakat untuk bisa mengadopsi gaya hidup digital yang lebih baik lagi. Ya, tapi pastinya ini bukan usaha yang mudah begitu ya Pak ya. Dan kalau tidak salah bahkan Telkomsel sudah pernah melakukan uji coba pada saat pelaksanaan Asian Games 2018 begitu ya Pak ya. Sejauh ini persiapan untuk menghadirkan 5G sendiri seperti apa Pak Anto? Jadi kalau bagi kami begitu ya, pada saat kami ingin meluncurkan suatu layanan secara komersial bagi pelanggan, pasti kami harus memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Telkomsel ini adalah merupakan layanan terbaik buat masyarakat. So, Telkomsel sebetulnya sejak tahun 2017 sudah mulai kita melakukan trial 5G internal begitu ya. Kemudian kalau masyarakat bisa mengingat kembali di 2018 pada saat Asian Games, buat teman-teman yang sempat datang ke Gelora Bung Karno pada saat itu akan melihat bagaimana teknologi 5G-nya Telkomsel diimplementasikan pada saat perhelatan Asian Games 2018.
Kemudian 2019 kita juga mencoba implementasi 5G untuk implementasinya di industri. Waktu itu kita coba implementasi di Batam, begitu ya, di industrial area di Batam. Dan banyak lagi trial-trial yang sudah kita lakukan sepanjang dari 2018 hingga 2020 ini. Tidak hanya itu, Telkomsel juga telah menjalankan uji layak operasi, jadi ULO. Jadi ini merupakan satu requirement dari pemerintah. Jadi ini perintah undang-undang bahwa operator telekomunikasi yang akan menyelenggarakan layanan komersial kepada masyarakat harus melewati uji layak operasi. Dan alhamdulillah Telkomsel sudah memperoleh surat keterangan layak operasi atau SKLO dari Kementerian Kominfo. Dan pelaksanaan ULO ini membuktikan bahwa Telkomsel adalah perusahaan yang senantiasa komit untuk selalu patuh kepada seluruh peraturan perundangan yang terjadi atau yang diimplementasikan oleh pemerintah, dan memang tujuannya baik, begitu ya. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan layanan 5G ini pada saatnya nanti dinikmati oleh masyarakat luas. Untuk tahap awal ini, Telkomsel berencana begitu mendapatkan ULO, kita pada tanggal 27 Mei akan melaunch layanan ini secara terbatas. Jadi sebagaimana teknologi lain sebelumnya, implementasinya pasti akan bertahap. Jadi pada tanggal 27 Mei ini kita akan launch di Jakarta di 6 area residensial di Jakarta. Kemudian secara bertahap dalam beberapa hari ke depan kita akan launch di 9 kota di seluruh Indonesia. Baik, Pak, ini akhirnya Telkomsel berhasil menghadirkan 5G di Indonesia. Tapi kemudian apa sih yang menjadi harapan terbesar dari Telkomsel untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap masyarakat di Indonesia, Pak? Melalui kehadiran teknologi dan komersialisasi layanan 5G ini, Telkomsel memiliki visi dan rencana yang membentang luas sebetulnya ya. Jadi dirancang untuk mengubah atau membantu kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih digital, lebih produktif, dan lebih baik lagi. Kami akan mencoba membawa manfaat 5G yang dapat dirasakan secara maksimal oleh semua lapisan masyarakat. Jadi mulai dari aktivitas sehari-hari seperti aktivitas belajar, aktivitas hiburan, aktivitas bekerja, begitu ya. Maka dengan implementasi ini, Telkomsel senantiasa komit untuk menjadi enabler buat seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja kita akan mengimplementasinya secara bertahap. Buat industri, Telkomsel juga selalu menjadi partner, menyediakan diri untuk menjadi partner yang memberikan solusi-solusi bagi industri di berbagai sektor. Tujuannya adalah tentu saja untuk membuat industri tersebut menjadi lebih produktif dan lebih efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dan sukses bersama dengan Telkomsel. Baik, Pak Anto, saya sedikit menyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ini apa ya rencana yang dimiliki oleh Telkomsel untuk mendorong talenta digital nih Pak, agar teknologi 5G dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi? Ya, melalui jaringan 5G Telkomsel ini, Telkomsel merasa memiliki tanggung jawab ya, tidak hanya menghubungkan setiap orang di pelosok negeri, tapi juga berupaya maksimal untuk mendorong pemanfaatan 5G secara berkelanjutan dan memiliki kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong terjadinya pertumbuhan talenta-talenta digital. Saya tadi sudah sampaikan sebagian bahwa dengan dibukanya peluang 5G ini, maka talenta-talenta digital akan punya lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai macam layanan, sehingga diharapkan muncul digitalpreneur baru di seluruh pelosok negeri. Ini akan membuka kesempatan kerja baru, akan membuka pertumbuhan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada ekonomi digital, begitu, sehingga harapannya seluruh masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraannya bersama. Iya Pak Anto, ini sepertinya bisa menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia ya Pak, di tengah kondisi pandemi saat ini. Kehadiran 5G dari Telkomsel ini juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia. Kita harapkan bersama seperti itu Pak Anto. Terima kasih banyak Pak Anto sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Sama-sama Mbak.
Ya, dan pemirsa demikian perbincangan kita bersama Bapak Setianto Hantoro selaku Direktur Utama Telkomsel Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami himbau Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. In association with